Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sekalian, kita pada pagi ini akan membahas materi tentang beriman kepada hari akhir ya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya. Ya, nanti diharapkan ketika kalian belajar materi ini nanti kalian mampu untuk memahami apa itu yang namanya iman, apa yang namanya hari akhir, kemudian bagaimana kita mengimani hari akhir. Baik, ya, kita lanjutkan. Ya, pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir ini adalah hari akhir itu adalah hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Pengertian hari akhir itu ya, adalah hari-hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita harus kita percayai kebenarannya. Kemudian dalil hari akhir ini terdapat dalam surah Al-Qari'ah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa takunul jibal kal ihnil manjus. Artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Wah, sangat ngeri sekali. Kalau kita melihat, mendengarkan, atau mencermati ayat ini, surah Al-Qari'ah, itu dahsyatnya hari kiamat yang nanti bakal akan terjadi. Mudah-mudahan kita semua tidak menangi hari kiamat yang kubro. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan kemudian macam-macam hari kiamat atau macam-macam hari akhir. Tentunya kalian ingin tahu ya apa macam-macam hari kiamat itu. Secara garis besar, hari kiamat itu ada dua macam, yaitu yang pertama hari kiamat sughro dan kedua adalah kiamat kubro. Yang pertama kita bahas adalah kiamat sughro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sughro? Kiamat sughro adalah bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh semua makhluk hidup atau manusia. Kemudian contoh kiamat sughro itu matinya seseorang, kemudian gempa bumi, banjir, bencana alam lainnya. Ini termasuk kiamat sughro. Kemudian kiamat kubro itu hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadi kiamat. Ya, tanda-tandanya itu misalkan salah satunya adalah kekacauan, kejahatan, kemudian adanya maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, matahari terbit dari barat dan sebagainya. Ini tanda-tanda kiamat kubro. Kemudian sekarang kita bahas alam yang berhubungan dengan hari kiamat. Apa saja sih alam yang berhubungan dengan hari kiamat? Contohnya yang berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat adalah adanya alam barzah, kemudian yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab atau yaumul hisyan, kemudian surga dan neraka. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Alam barzah, apa alam barzah? Alam barzah itu alam pembatas atau dinding. Sedangkan menurut istilah barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Ini alam barzah. Nah, alam barzah itu alam pembatas. Kemudian kalau yaumul ba'as itu adalah hari dibangkitkan. Dari dibangkitkannya semua makhluk hidup, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman umat manusia yang terakhir. Sedangkan yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di dunia. Ini
Alam barsyah itu kalau biasanya orang menyebutkan itu alam kubur, dan yang mubahas di mana orang dibangkitkan dari alam kubur atau yang alam barsyah, kemudian nanti kemudian dikumpulkan di padang mahsyar atau yaumul mahsyar. Selanjutnya adalah yaumul hisab atau yaumul misyan, di mana hari itu adalah hari perhitungan bagi umat manusia. Misyan itu artinya penimbangan. Jadi yaumul hisab atau yaumul misyan adalah hari perhitungan atau penimbangan amal manusia. Kemudian surga. Surga itu tempat kembalinya orang yang beriman dan beramal soleh. Surga ini adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan oleh orang-orang beriman. Surga balasan bagi orang yang baik. Sedangkan neraka adalah merupakan suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat balasan bagi setiap orang yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah balasan amal baik dan buruk. Nah, balasan amal baik dan buruk itu yang pertama adalah kalau untuk balasan amal baik ini adalah bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta banyak berbuat kebaikan. Karena mereka akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan penuh kenikmatan di surga. Gambaran surga itu sangat bahagia sekali. Kita mau minta apapun di sana, belum minta saja masih membatin ya, dalam bahasa membatin saja langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surga. Sedangkan balasan amal buruk ya, bagi manusia tentunya mereka akan mendapatkan siksa kubur, siksa neraka, siksa neraka yang sangat pedih. Bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, bahkan dia kafir kepada Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksaan neraka yang sangat amat keras. Ini balasan dari orang-orang yang beramal buruk. Maka mudah-mudahan kita semua tidak menjadi orang buruk sehingga masuk ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Fungsi beriman pada hari akhir. Apa fungsinya? Ya, yang pertama adalah fungsi iman pada hari akhir itu adalah senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Yang kedua adalah selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Ketiga, merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat. Yang keempat adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ini fungsi beriman kepada hari akhir. Baik, itu saja ya pelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kita semua masih beriman kepada Allah, kita semua masih beriman kepada hari akhir, sehingga kita nanti di dunia ini bisa melakukan kehidupan, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang baik dan nanti akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.